Bersama saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama saudara. Meski penghitungan resmi oleh KPU belum usai, namun Capres Prabowo Subianto sudah yakin akan dilantik 20 Oktober mendatang. Sejumlah nama untuk bursa Menteri Kabinet Prabowo Gibran pun mulai berseliweran di media massa dan media sosial. So, basically, gentlemen, inshallah, I will be inaugurated in October 20th. And I think the transition will be very smooth because, as you know, of the three candidates, my team is very open that we say that we are part of Jokowi's team. Proses penghitungan suara resmi KPU RI belum usai. Namun calon Presiden Prabowo Subianto tampak yakin dan mengklaim akan dilantik 20 Oktober mendatang. Di depan para investor pada acara Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Prabowo mengklaim transisi pemerintahan akan berjalan mulus. Bahkan, konsolidasi dengan sejumlah partai politik telah dilakukan Prabowo sejak Februari lalu. Sejumlah nama untuk bursa Menteri Kabinet Prabowo Gibran mulai berseliweran di media sosial X. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun menanggapi daftar yang beredar hanya spekulasi. Tak hanya di media sosial, media asing ikut menyoroti siapa calon Menteri Keuangan jika Prabowo Gibran dilantik. Laporan Bloomberg menyebut Prabowo mempertimbangkan 4 nama, diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Dewan Komisaris OJK Mahendra Siregar, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilar, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjo Atmojo atau Tiko. Nama Menteri Keuangan periode 2013-2014 Hatip Basri juga disebut mencuri perhatian Prabowo. Dalam acara Mandiri Investment Forum pula, Prabowo memberikan pesan pada Kartika Wirjo Atmojo dan Hatip Basri di tengah hangatnya isu beberapa nama Menteri Keuangan potensial. Prabowo berpesan pada Hatip Basri untuk mempertahankan prestasi usai mengucapkan selamat. Sedangkan kepada Kartika Wirjo Atmojo atau Tiko, Prabowo berpesan untuk menjaga keuangan Indonesia. Selamat ya, selamat ya. Pertahankan prestasi, jaga Republik Indonesia. Terkait isu jadi Menteri Keuangan, Tiko mengaku belum ada pembahasan. Menurut Tiko, ucapan Prabowo ke dirinya hanya pesan biasa. Dari sekian nama, Menteri Keuangan Sri Mulyani justru tak masuk dalam daftar bursa Menteri Keuangan. Pengamat politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo berpendapat nama Sri Mulyani tak masuk dalam bursa Menteri Kabinet Prabowo Gibran karena hubungan yang tak harmonis. Ya, menurut saya kenapa nama Bu Sri Mulyani tidak ada dalam bursa Menteri Keuangan dalam rancangan kabinet nanti dari pasangan Prabowo Gibran. Menurut saya ya jelas Mbak, dari pertama Pak Prabowo di debat ketika ditanya soal pertahanan alutsista, jawabannya kan karena dipotong anggarannya gitu kan, dan itu menunjuk secara tidak langsung ke Bu Sri Mulyani. Jadi memang hubungan keduanya antara Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani tampaknya tidak baik-baik saja gitu kan, sehingga ya wajar kalau Bu Sri Mulyani kemudian tidak ada dalam daftar bursa itu. Tak hanya posisi Menteri Keuangan, Prabowo bahkan meminta rekomendasi soal siapa sosok ideal mengisi jabatan Direktur Jenderal Pajak. Pak Erik, ya, Pak Darmawan, Pak Kartiko, Pak Khatib, please give me a recommendation who will be the Director General of Tax. Merespons pertanyaan itu, Erick Thohir mengaku kaget. Erick mengatakan tak hanya dirinya yang diminta masukan, namun juga ex-Menteri Keuangan Hatip Basri juga dimintai masukan siapa yang cocok jadi Dirjen Pajak.
Seluruh kementerian di bidang ekonomi dinilai krusial diisi sosok kompeten di bidangnya, apalagi ada target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2025-2045. Tak hanya itu, janji politik pasangan Prabowo Gibran digadang-gadang menelan biaya APBN fantastis di tengah keterbatasan fiskal dan tren pelemahan ekonomi global. Lalu, sosok Menteri Keuangan seperti apa yang dibutuhkan di kabinet pemerintahan ke depan? Kriteria menteri, terutama di bidang keuangan, yang paling ideal adalah mereka atau siapapun yang bisa menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari PDB. Artinya, Menteri Keuangan ini sifatnya bukan hanya sekedar meminta untuk mencari pajak atau kemudian mempersiapkan transisi menjadi badan penerimaan negara, tapi Menteri Keuangan punya tugas penting untuk menjadi rem terhadap ambisi-ambisi program yang mungkin tidak terlalu realistis. Karena kalau dia tidak bisa menjadi rem, disiplin fiskalnya kemudian longgar, maka yang terjadi adalah kepercayaan dari kreditur yang akan memberikan utang, kepercayaan dari investor, dari pelaku usaha juga itu akan menurun, dan implikasinya tentu bisa saja terjadi keengganan dari investor untuk membeli surat utang pemerintah Indonesia di dalam masa yang akan datang. Nama lain yang disebut-sebut akan masuk dalam kabinet Prabowo Gibran jika dilantik, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. AHY yang belum lama didapuk Presiden Joko Widodo jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang menemui Prabowo di kantor Kementerian Pertahanan Rabu 6 Maret lalu. Selain meminta maaf karena tak dapat hadir saat Prabowo dilantik jadi Jenderal Kehormatan, keduanya juga membahas pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Kami ingin memperkuat sinergi dan kolaborasi. Sebagai follow up, kemarin saya membuka sebuah rapat praoperasi dalam rangka menghadapi sekaligus juga menyelesaikan berbagai sengketa, perkara dan kasus pertanahan di Indonesia, terutama yang diakibatkan oleh praktik-praktik mafia tanah. Jadi kita tegas ingin memberantas mafia tanah karena banyak sekali kerugian negara, banyak sekali rakyat yang menderita. Ramainya bursa menteri pasca pemungutan suara jadi hal lumrah tiap 5 tahun sekali. Sambil menanti rekapitulasi KPU, siapa saja yang akan masuk jajaran kabinet di Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran kini jadi teka-teki. Termasuk misteri siapa yang akan bergabung di pemerintahan mendatang dan mereka yang justru bertahan sebagai oposisi. Sejarah mencatat, pemerintahan Indonesia pernah diisi The Dream Team, yakni para teknokrat yang profesional di bidangnya dan bukan representasi dari parpol. Salah satunya, kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya atau dikenal dengan Kabinet Ahli atau Second Cabinet periode 1957 hingga 1959. Second Cabinet yang legendaris berhasil merumuskan sejumlah kebijakan krusial di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satu capaian bersejarah adalah menetapkan batas laut 12 mil yang diukur dari garis titik terluar pulau-pulau di Indonesia. Pembentukan Second Cabinet pernah diusulkan pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Namun kenyataannya, Kabinet Indonesia Maju saat awal dibentuk tahun 2019 hanya terdiri dari 53% profesional, sementara 47% sisanya masih dari kalangan parpol koalisi. Jika dilantik, jatah menteri akan jadi hak prerogatif Capres-Cawapres Prabowo Gibran yang menentukan kabinet diisi sosok kompeten atau sebatas bagi-bagi kekuasaan. Saudara, gelombang unjuk rasa mendesak hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 terus bergulir. Selengkapnya, usai jeda 60 menit Special Report. Yang kemudian menimbulkan satu asumsi dan spekulasi, jangan-jangan ini hanya gertak sambal. Anda kembali bersama kami di 60 menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, wacana hak angket DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus bergulir. Tak hanya hujan interupsi di dalam gedung DPR Senayan, di sejumlah daerah, wacana hak angket juga memicu gelombang protes unjuk rasa.
Proses penghitungan suara pemilu 2024 belum usai, namun protes dugaan pemilu curang terus bergulir. Massa dari berbagai aliansi masyarakat gelar unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta 5 Maret lalu. Pengunjuk rasa desak DPR gunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Kawan-kawan semuanya, kita bergerak. Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa tolak hak angket terjadi di sejumlah daerah. Di Jawa Tengah, massa menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Solo sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat atas dugaan kecurangan pemilu 2024. Di Medan, Sumatera Utara, unjuk rasa desak hak angket juga digelar di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Namun, aksi berbeda datang dari kelompok masyarakat yang berunjuk rasa di depan gedung DPR. Mereka justru menolak hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Sementara itu, rapat paripurna pembukaan masa persidangan keempat tahun sidang 2023-2024 diwarnai interupsi anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Atau interpelasi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Arya Bima berharap pengawasan pemilu 2024 bisa optimal. Kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya. Sementara anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah menyebut hak angket bisa menjawab dugaan kecurangan pemilu 2024. Hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. Senada, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, menyerukan hak angket sebagai jawaban kecurigaan masyarakat terhadap pemilu curang. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Di sisi lain, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Demokrat Herman Khairon meminta anggota DPR melengkapi bukti hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menyebut jangan asal menuduh. Namun apa sesungguhnya yang akan kita angketkan? Apa yang akan kita dalami? Apa yang akan kita selidiki? Perjelas dulu. Sehingga kemudian tidak serta-merta bahwa menuduh kecurangan, bahkan mendegradasi terhadap hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu. Kalau brutalnya brutal di mana gitu. Karena ini yang harus didudukan kembali supaya tidak ada informasi yang bias kepada masyarakat. Untuk persoalan ini ajukan saja hak angket apa isinya, dan tentu itu yang nanti akan kita bahas bersama. Di tengah desakan usulan hak angket oleh anggota Dewan, Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR sekaligus Cawapres Pemilu 2024 Muhaimin Iskandar justru tak hadir di sidang perdana pasca pemungutan suara Pemilu 2024. Muhaimin menyebut tim Amin masih menyusun data hak angket. DPR baru sidang tanggal 5 mulai, dan hak angket ini merupakan hak anggota dan fraksi-fraksi. Dan tentu kita tunggu saja, kabarnya masih pada menyusun draft untuk diajukan di sidang DPR yang pertama. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyebut tengah berkonsolidasi menyiapkan naskah akademik hak angket. Bahwa memang betul
yang meminta untuk menggunakan hak angket pertama kali itu adalah Mas Ganjar Pranowo. Tapi ingat ya, Mas Ganjar juga menyampaikan kalau memang rasanya sulit untuk bisa menggunakan hak angket, bisa juga hak interpelasi atau bahkan juga bisa dengan rapat dengan pendapat dengan eksekutif. Ya, PDIP Perjuangan tidak bisa sendiri, saya tidak bisa sendiri juga. Tentu saja kita harus menyiapkan berbagai macam perangkat supaya hak angket ini bisa berjalan dengan baik, misalnya naskah akademik. Sementara Partai Nasdem gelar forum diskusi dengan menghadirkan sejumlah pakar untuk penguatan substansi terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari menyebut telah menyiapkan sejumlah dokumen kelengkapan pengajuan hak angket. Langkah-langkah yang terukur dengan substansi yang kuat itu sangat dibutuhkan. Ya. Seperti pada saat ini kita mengundang beberapa ahli ya untuk memberikan masukan kepada fraksi Nasdem untuk penguatan substansi yang bisa kita sampaikan sebagai materi untuk hak angket ini. Termasuk juga langkah-langkah terukurnya karena mekanisme untuk pengajuan hak angket ini kan juga ada syarat-syarat administrasi yang juga harus kita penuhi. Hak angket merupakan hak konstitusional yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah berkait hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Jangan-jangan ini hanya gertak sambal. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, jika tak kunjung diusulkan, hak angket bisa menimbulkan berbagai asumsi dan spekulasi. Yang kemudian menimbulkan satu asumsi dan spekulasi, jangan-jangan ini hanya gertak sambal untuk menyampaikan agenda politik yang sebenarnya tidak pernah diketahui oleh publik secara umum. Makanya satu-satunya cara untuk melihat angket ini serius, besok langsung usulkan ke pimpinan DPR. Apa susahnya sih cari 25 orang anggota dewan, 2 fraksi itu tak sesulit mencari jarum jam di tumpukan jerami. Sementara Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala menyebut usulan hak angket bukan soal menang atau kalah, namun hak angket baik untuk semua paslon pemilu. Justru ini sebenarnya untuk mengklarifikasi. Jadi menurut saya hak angket itu baik untuk ketiga-tiganya. Baik untuk nomor 1, baik untuk nomor 2, 3. Supaya kalau nomor 2 menang, dia ada klarifikasi bahwa dia menang tanpa masalah, tanpa menyisakan masalah. Terhormat. Jadi nanti dukungan masyarakat penuh kepada. Kalau tidak, ini kalau berlanjut demo ke demo, kapan akhirnya nanti? Karena itulah lebih baik kita bawa masalah ini bukan di jalanan, tapi di DPR. Itu lebih terhormat bangsa ini. Dan lebih baik untuk ekonomi kita, lebih baik untuk politik kita. Bahwa kita selesaikan dengan sesuai konstitusi, tidak dengan konstitusi jalanan. Sementara itu, menanggapi isu hak angket dugaan kecurangan pemilu yang terus bergulir, Presiden Joko Widodo enggan menjawab. Bergulir isunya seperti apa Pak? Apa bakal menerima seperti ini? Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Di tengah isu hak angket kecurangan pemilu 2024, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut demokrasi di Indonesia melelahkan dan memakan banyak biaya. That democracy is really very, very tiring. Democracy is very, very messy. Democracy is very, very costly. And we are still not satisfied with our democracy. There is a lot of room for improvement.